Apa? Asani annal awrada takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Asani yang kedua, annal awrada, ini perhatian oleh mengatakan perhatian, diperhatikan bahwa wirid, tahu wirid, amalan wirid takhtalifu berbeda, arti berbeda kada sama, bi ikhtilafil ashkhasi dengan berbedanya orang. Wirid itu bisa aja berbeda dengan berbedanya orang. Makanya rahmatai salah satu hikmah kenapa amaliyah wirid itu banyak. Wirid itu banyak, amaliyah itu banyak. Apa hikmahnya? Tanawwa'atil ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Berbeda-beda, bermacam-macam wirid itu. Wirid itu banyak. Ada wirid sakran, wiridul latif, wiridul idrus, hizibnya pulang, wirid Imam Nawawi, wirid ini, wirid itu, banyak wirid itu. Amaliyah itu banyak, ada amaliyah sholawat, ada amaliyah zikir, ada amaliyah tasbih, ada amaliyah sembahyang, ada amaliyah membaca Quran, macam-macam amaliyah itu. Kenapa? Litanawwu'i waridatil ahwal, karena berbedanya selera manusia. Selera manusia itu berbeda, ketujuhnya manusia itu berbeda. Makanya tinggal pilih. Ada orang sukanya baca Quran, ya, kada suka membaca tasbih, ada orang yang sukanya baca tasbih, ya, tapi kada bisa membaca Quran, ada orang sukanya sholawat, ya, nggak suka baca tasbih, ada. Itu kan apa? Ya karena selera manusia berbeda-beda. Maka jangan memaksakan. Satu, jangan memaksakan samanya dalam amaliyah itu dulu. Artinya begini, Bang, di Indonesia ini ada 45 tarekat. Masalah tarekat itu kan di dalamnya wirid, zikir, amal. Di Indonesia ini ada 45 tarekat yang mu'tabarah, yang diakui oleh Nahdlatul Ulama bahwa itu bersambung kepada Rasulullah, bahwa itu sah menurut kaidah keilmuan. Kada bisa. Kenapa tarekat itu berbeda? Karena selera manusia itu berbeda. Maka tidak bisa memaksakan manusia berada dalam satu tarekat. Itu tidak bisa. Sehingga orang ada seleranya tarekat Syattariyah, silakan pakai tarekat Syattariyah. Orang ada tarekatnya Junaidiyah, silakan pakai tarekat Junaidiyah. Orang pakai tarekat Qadiriyah, silakan. Tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Justiyah, Ibrahimiyah, Kubrawiyah, tarekat Naqsyabandiyah, Sajiliyah, dan sebagainya, silakan. Yang penting jangan saling merendahkan. Orang pakai tarekat Naqsyabandi jangan menyepelekan, merendahkan orang yang tarekat Tijaniyah. Orang yang berwiridkan tarekat Tijaniyah jangan menghina, jangan merendahkan orang yang tarekat Qadiriyah. Orang yang memakai tarekat Qadiriyah jangan merasa lebih tinggi daripada tarekat yang lain. Maka tarekat itu sama semuanya pada isinya zikir, aurat, wirid dan sebagainya. Ini nih. Jadi kada boleh ingin menyatukan manusia dalam satu tarekat itu kada bisa. Berbeda-beda. Nah sekarang
wirid biasa saja, aku kada tarekat, wirid biasa saja. Seorang alim itu jangan memberikan amaliyah yang sama kepada muridnya. Kenapa? Karena seorang yang alim itu bagaikan seorang dokter yang ahli. Dia kadang mesti sama memberikan kepada muridnya yang sakit kepala. Mungkin si fulan ini sakit kepala, obatnya Mixagrip. Mungkin si fulan ini sakit kepala karena umurnya begini-begini, ya sudah obatnya cukup paracetamol. Ini berbeda-beda. Lah, annal awrada, bahwa wirid itu takhtalifu berbeda-beda, kada sama bi ikhtilafil ashkhasi, dengan berbedanya orang. Terus siapa yang bisa mengerti pal alimu? Maka seorang yang alim, alladzi yamtabi'un nasu biqalamihi, yang mengambil manfaat oleh manusia dengan tulisannya. In amkanahu istighraqul awqati fi ma siwa fathan aw tasnifan aw tadrisan fa huwa afdalu mimma yastaqilu ba'dal maktubati wa rawatibiha. Ini orang alim. Kalau orang alim itu manusia mengambil manfaat dengan ilmunya atau tulisannya, dan dia memungkinkan menghabiskan waktunya selain sesuatu untuk berfatwa, mengarang, mengajar, belajar, bahwa afdal itu lebih bagus. Wirid bagi orang alim, yang orang alim ini ilmunya dimanfaatkan oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia, maka orang alim ini lebih bagus mengajar, lebih bagus pengajian daripada ba'amaliyah bawirid nang lain. Ibaratnya kada membaca, kada sembahyang yang sunat qabliyah ba'diyah, ya kada bapak, nang penting belajar. Ini wiridnya orang alim. Orang alim kalau memang dibutuhkan ilmunya oleh manusia, mengajar ini dan itu nang lebih afdal daripada ayyashtagilu bihi ba'dal maktubati wa ratawati biha. Dia lebih afdal sesuatu nang dia sibuk setelah sembahyang fardu dan rawatibnya. Udah. Habis sembahyang fardu, rawatib, qabliyah, ba'diyah, ngajar. Kada ada wirid, sehari baca Quran, jangan sahatam, jangan sajus salambar pun. Sudah ada wirid, aku baca Quran, aku wiridnya cuma mengajar, silakan. Di anna fihi manfa'atal khalqi, karena di dalam mengajar, di dalam mengarang kitab, di dalam ilmu itu bermanfaat untuk makhluk, wa zikrullah, dan mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muradu bihadzal ilmi, namun yang dimaksud dengan ini ilmu, al-ilmu alladzi yuraghibun nasa fil akhirah, ilmu yang menyukakan manusia untuk akhirat. Nah, ilmu nang diajarkan dah, ilmu nang diceramahkan tuh, ilmu nang supaya manusia itu gemar suka lawan akhirat. Wa yuzahiduhum di dunia, ilmu nang supaya manusia itu kada ambisi lawan dunia, supaya manusia itu zuhud lawan dunia, yaitu ilmu tasawuf. Wa yu'inuhum ala suluki tariqil akhirah, dan menolongi manusia atas menjalani jalan akhirat. Iza ta'almu ala qasdil ista'anati ala sunnah, apabila mereka belajar tujuannya untuk membantu jalan ke akhirat. Itu wirid orang alim.
Ada orang benar kena majar kada apa kada bewirid tidak bisa baca Quran, aku wirid ini bersedekah aja bagus. Setiap hari mencari kayu atau mencari apa duitnya sedekahkan wiridnya. Kada harus sama. Yang penting seseorang punya wirid. Kada harus sama dengan orang. Amaliyah pun kada harus sama. Nang cocok lawan dirinya. Lah wirid itu nang cocok lawan dirinya. Lakin tetapi al-awla lil alim, sebaiknya bagi orang alim lah dulu. Sebaiknya bagi orang alim ayyuksima awqatihi, dia membagi waktunya aidan. Amun nang bagus itu dibagi Pak, ada waktu mengajar, ada waktu ibadah wirid, ada waktu bercari, bagusnya kayak itu pangtah. Nah, walakin tetapinya al-aula yang lebih baik lil alimi bagi orang alim ayyuksima awqatihi aidan, dia membagi waktunya pula. Payah bagilahu, maka selayaknya sepantasnya bagi orang alim takhsisu ma baina subi ila syamtulu isyamsi, mengkhususkan waktu sesudah subuh sampai terbit matahari bil azkari wal aurat, dengan zikir dan wirid kama taqaddama. Ini bagus ke orang alim. Orang alim itu nang pasti dulu harus mengkhususkan waktu untuk zikir dan wirid, mulai imbah sembahyang subuh sampai terbit matahari, sampai jam 6. Karena kita nih santri nih, soalnya pokoknya wirid dulu utamakan. Orang alim itu wiridnya mulai habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari jam 6 lah, anggap kurang lebih jam 6 lah terbit lah. Nah, jadi jangan guring soalnya. Guring. Aku wiridnya guring kan dulu wirid. Makanya maka artinya kada layak orang alim itu, kada layak seorang santri sesudah sembahyang subuh tidur. Lamun hendak tidur jam 7 aja, setengah 7 kada wajar belajaran. Nah kaina guringnya kailah. Pokoknya orang alim ini orang alim dulu, khususnya dulu. Nang lain lebih bagus nih orang alim dulu, karena orang alim sibuk. Pokoknya santri, orang berilmu, orang alim kada pantas bila imbah sembahyang subuh tu guring. Orang nang pantas itu, nang layak itu bila sesudah subuh sampai terbit matahari zikir dan wirid. Zikir dan wirid. Lah kama taqaddama. Terus nakaina sudah pagi ba'da dulu'i, setelah terbit matahari ila dahwati fil ifadah wa ta'lim, sampai duha, sampai jam 10 memberi faedah dan ta'lim majar. Kita belajar tuntung sudah selesai. Jadi kita ini sampai duha, ini sampai jam 11 lebih sudah ta'lim, sudah habis subuh kita wirid ya guys. Habis subuh berwirid sampai terbit matahari, selesai dulu kebutuhan yang lain. Kebutuhan lain nak istirahat, ayo atau apa, habis makan, nah itu, ayo sudah ibadah, memberi faedah. Caranya apa? Ceramah, ta'lim. Nah ayo belajaran. Ayo ta'lim, ayo belajaran sampai duha, ila duha, sampai waktu duha. Sampai jam 10 lah, sampai jam 11 kan, ini para sampai jam 11 lah, ya sudah selesai. Setelah itu apa? Kailullah guring lagi. Ya Allah, makan sudah halal, habis halal, habis sudah, habis belajar, habis ta'lim, orang guring lagi sudah. Ini kita jam 11 istirahat, habis belajaran guring. Aku kadang awal bikin lelah, kamu guring sudah. Bawa guring
bagusnya gitu mencari kan itu kalau pik mencari nah sudah nah bener gitu uring habis ibadah ingkana indahu mayyasafidu ilman bil akhirah ingkana jika ada indahu di sisinya mayyasafidu orang yang mengambil kaidah menyemurin di anda boleh jadi yang ada perai ya wa illam yakun jika tidak ada murid pada pengajian sarrafahu ilal fikri sarrafa mentasarrufkan tidak menggunakan waktunya ilal fikri kepada sarrafahu illam yakun sarrafahu ilal fikri jika tidak ada orang yang mengambil faedahnya kadang belajar sarrafahu maka hendaklah dia mentasarrufkan menggunakan waktunya ilal fikri berpikir tafakur yatafakkaru bima yashghilu alim min ulumil ladina min ulumid dan merenungkan masalah yang sulit daripada ilmu ya sudah mutalaah ke apakah fa inna safa'al qalbi ba'dal faraghi min dzikri maka bahwa bersihnya hati setelah selesai daripada berzikir wa qabla al-istighali bi mahmumid dunya dan sebelum sibuk dengan urusan dunia yu'inu 'ala tafannuni membantu atas kecerdasan bil muskilati dalam masalah yang sulit. Ngatakan safa al-qalbi ngat bersihnya hati ba'dal faraqi minaz zikri setelah selesai berzikir wa qabla al-istighali bi humumid dunya dan sebelum sibuk urusan dunia yu'inu 'ala tafattuni yaitu membantu atas kecerdasan menyelesaikan bil muskilati dalam kesulitan-kesulitan masalah. Maksudnya bila kita telah ada masalah yang pelik supaya masalah pelik itu mudah terselesaikan, selesaikanlah masalah itu setelah hati kita ini tenang. Tenang itu setelah zikir. Maka selesaikanlah masalah itu sebelum kita sibuk urusan dunia, sebelum kita berurusan ini dan itu. Yuk selesaikan dulu. Ada masalah yang pelik, selesaikan dulu. Menyelesaikan masalah itu di saat hati yang bersih, di saat kita belum sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kemudian wa min dhahwatin nahar ilal asri. Nah, mulai siang sampai asar sampai pulang digawe. Nah, pulang. Ini orang urusan orang alim dulu nih. Orang santri imbas zuhur sampai asar nang digawe. Kaina dijelaskan ila akhirih wallahu a'lam bissawab.